Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asrofah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita telah mempelajari bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga mempelajari bahwa pendidik harus mampu menerapkan trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani secara seimbang. Pendidik seharusnya menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, pendidikan yang berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan yang memanusiakan manusia, dan konsentris, di mana pendidikan yang menghargai keberagaman. Dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa guru sebagai seorang penuntun diharapkan mampu memahami dan memiliki nilai-nilai sebagai seorang pendidik. Selain itu juga harus mampu memahami serta menjalankan perannya dengan baik. Adapun nilai-nilai dari guru adalah berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Sedangkan peran dari seorang guru adalah sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan tujuan pembelajaran dan menerapkan nilai serta peran guru tersebut, maka seorang pendidik perlu untuk merumuskan harapan dan impian murid di masa depan yang disebut dengan visi. Dalam menyusun visi, hendaklah tetap mengutamakan keberpihakan kepada murid dengan mengutamakan langkah yang disebut dengan metode inquiry apresiatif. Langkah tersebut diawali dengan menyusun prakarsa perubahan melalui kanvas atap, asat atau awal, tantangan, aksi, pembelajaran. Setelah prakarsa perubahan tersusun, tahap selanjutnya adalah menyusun perencanaan terhadap prakarsa perubahan tersebut dengan tahapan bagja, meliputi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dari tahapan perencanaan bagja tersebut akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kemudian disebut dengan budaya positif. Budaya positif ini akan terbentuk dengan baik apabila keyakinan sekolah bisa tertanam dalam diri murid. Selain itu, guru juga harus bisa menempatkan diri pada posisi kontrol yang tepat untuk membuat murid merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif juga mendorong murid untuk berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif atau yang sekarang ini disebut dengan profil pelajar Pancasila. Terwujudnya profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam proses menuju merdeka belajar. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan refleksi terkait pemahaman saya tentang keseluruhan materi modul budaya positif. Untuk menjawab pertanyaan pertama tentang pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang ada pada modul ini adalah saya sudah cukup memahami tentang konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut haruslah kita resapi dan pahami untuk kemudian kita wujudkan dalam tindakan dan diimbaskan kepada rekan guru di sekolah. Hal menarik bagi saya adalah pada saat saya mempelajari tentang teori motivasi perilaku manusia mengenai pemberian penghargaan atau reward yang selama ini sering kali saya lakukan pada murid saya. Ternyata hal itu memberikan dampak yang kurang baik untuk murid saya. Di antaranya bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menurunkan kualitas, dan yang lebih mengejutkan ternyata
pemberian penghargaan ini bersifat menghukum bagi penerimanya. Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari bahwa selama ini saya lebih sering menempati posisi sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Posisi ini mempunyai dampak yang tidak baik untuk jangka panjang pada perkembangan perilaku murid, karena bisa menimbulkan rasa rendah diri, bahkan dendam. Posisi yang ideal untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah adalah posisi manajer untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid, di mana pada posisi manajer ini, guru bisa mengarahkan murid untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Beberapa waktu yang lalu murid saya ada yang senang jahil kepada temannya, sering mengganggu temannya dengan berbagai cara. Biasanya, saya akan langsung menegur dan menghukum anak yang melakukan itu. Tetapi, saya menyadari pemberian hukuman itu tidak membuat anak tersebut menyadari kesalahannya. Setelah mempelajari modul ini, saya merubah sikap saya. Tidak lagi memberikan hukuman, tetapi secara pribadi saya mengajak anak tersebut untuk berdialog dan berusaha menempatkan diri saya pada posisi kontrol manajer. Alhamdulillah, tanpa harus saya marah-marah dan menghukumnya, anak tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah saya merasa tertantang untuk bisa menerapkan apa yang saya peroleh dari modul 1.4 ini. Setiap kali menemui anak yang berbuat kesalahan, saya berusaha menahan diri saya untuk tidak marah dan menghukumnya. Akan tetapi, saya berusaha menangani anak tersebut dengan menerapkan disiplin positif, berusaha menempatkan diri pada posisi manajer untuk merubah perilaku anak tersebut. Dari pengalaman tersebut, hal yang cukup baik adalah saya bisa menjadi lebih tenang dalam menangani murid bermasalah tanpa harus marah-marah dan menghukumnya. Hal yang harus ditingkatkan adalah saya harus terus-menerus berlatih dan membiasakan diri dengan perubahan ini sehingga bisa lebih tepat dan efektif lagi dalam menangani berbagai permasalahan yang mungkin akan terjadi. Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih sering ada di posisi penghukum dan pemberi rasa bersalah. Perasaan saya waktu itu, saya merasa kecewa dan jengkel setiap kali ada murid yang berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri pada posisi kontrol manajer, walaupun terkadang berada pada posisi kontrol teman atau pemantau apabila segitiga restitusi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Perasaan saya sekarang ini jauh lebih tenang ketika menghadapi murid yang berbuat kesalahan. Saya merasa senang ketika bisa berkolaborasi dengan murid untuk menyelesaikan permasalahan tanpa tekanan dan hukuman. Selain itu, saya juga merasa lebih dekat dengan murid-murid saya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan sebagian dari langkah segitiga restitusi, yakni pada tahap validasi tindakan yang salah. Setiap kali anak berbuat salah, saya biasanya menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal itu. Seperti misalnya, ada anak yang terlambat datang, pasti saya tanyakan alasan keterlambatannya. Atau ada anak murid yang jahil kepada temannya, saya juga menanyakan mengapa dia menjahili temannya, apa tujuannya ia jahil ke temannya tersebut, dan lain sebagainya. Hal lain yang perlu dikembangkan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah perlunya pemahaman bersama segenap warga sekolah tentang filosofi pendidikan yang berpusat pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman teori tumbuh kembang anak, kemampuan guru dalam komunikasi, serta kemampuan guru dalam mengelola emosinya. Demikian tadi pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.